Itu saya di situ konteksnya saya bertanya. Saya mendapatkan informasi dari sahabatnya Nopi ya, bahwa dia mengatakan dia adalah orang yang dulu juga mau diajak pakai narkoba. Nah, di situ saya tidak menghina, tidak menjudgment, tidak menuduh. Bahasa saya, karena saya waktu itu sangat prihatin dengan klien saya bertanya kepada kepada anak kalian gitu kan. Nggak perlu ya Mbak Nopi, sekarang masalah ini semakin melebar dan harusnya kita bertabayun lah. Akhirnya kan nggak ada titik tabayun itu. Makanya saya sampaikan, kok Nopi itu begini keras kepalanya, ya, sehingga sekarang semua netizen menyerang klien saya dengan cara sadis. Makanya saya marah. Saya harus membela klien saya, harus berimbang dong, harus beradil dong. Saya bertanya kepada kalian ya, bahwa Nopi itu bukan hanya kasus ini saja, bukan hanya kasus Agus saja. Kita nanti dapat informasi dari salah satu kuasa hukum di Kediri ya, bahwa juga akan melaporkan terkait penyalahgunaan donasi ya. Dan di situ kok begini amat saya bilang. Terus kemarin kita banyak ditanyakan tentang visual nama Agus dipampang di dugem, Agus nangis, terus lihat Mbak Nopi goyang-goyang. Saya minta dapat informasi dari temannya yang menghubungi saya. Saya bertanya kalian, perlu nggak saya bongkar kepada kalian kalau Teh Nopi itu adalah pemakai narkoba? Saya bertanya kepada kalian, di mana unsur fitnahnya, di mana unsur dugaannya, di unsur tuduhannya, di mana unsur perbuatan? Saya bertanya dan kalian gini kan, ya sudah saya nggak bongkar gitu kan. Bang, kalau abang bilang apa benar Novi menggunakan narkoba atau tidak, berarti abang mau memegang bukti-bukti dong bang, selain teman-temannya itu. Mungkin seperti bukti foto atau beda bukti dengan menuduh saya. Pertanyaan. Kalau Adanya pertanyaan. Kalau saya menuduh Novi itu pemakai narkoba, itu menuduh. Saya ngerti hukum, Mbak. Di situ kan bertanya, perlu nggak saya bongkar? Kalau perlu saya bongkar pun dibongkar di pengadilan nanti. Saya laporin nanti bukti-bukti saya ke instansi terkait. Baik ke BNN. Dengan adanya pertanyaan itu berarti abang pernah melihat bukti-buktinya dong? Saya tidak pernah melihat bukti-buktinya. Saya mendapatkan informasi dari saksi ya, itu. Dari saksi, dan kebetulan saksi ini siap juga bersaksi di kasus donasi Semeru. Ya, ada 3 orang. Berarti sudah kemarin Novi juga sempat tes urin. Iya, tanggapan abang soal tes kontennya. Urin itu kan, tes urin itu 10 hari hilang jejaknya. Ya, kan kalau ini nanti diperpanjang, ya nanti biar BNN tahu bagaimana mentes urin, bukan dari air kencing. Dari rambut itu 10 tahun masih kelihatan dia pemakai atau tidaknya. Ya, yang jelas ada bukti petunjuk temannya Nopi yang selama 2 tahun bersama-sama diajak untuk melakukan tindakan hukum, mengkonsumsi barang-barang terlarang. Ya kan? Kan saya ini penegak hukum. Ya wajar-wajar aja kalau masyarakat memberikan informasi ke saya. Tapi kan saya tidak menuduh. Ya. Kalau memang ini urgent, masyarakat sudah resah dengan kelakuan satu orang ini, apa perlu saya bongkar? Apa perlu saya laporkan juga? Betul nggak? Apa saya perlu meminta bersurat kepada BNN kalau ada masyarakat yang melaporkan seseorang mengajak kepada perbuatan tindak pidana? Oke. Saya tidak menuduh, ya. Saya hanya bertanya kepada kalian, ya. Kalau mau dibongkar, bongkar nanti dalam proses hukum. Kalau menuduh itu siapa namamu? Lina. Lina, kau itu pemakai narkoba, itu pelanggaran hukum. Saya bertanya sama kalian. Coba di mana celah hukumnya? Aduh, apalagi ini katanya banyak orang-orang lapor balik sama RDLO. Ya silakan dilaporkan balik. Kan kasihan kalau nggak terbukti. Bang, mungkin nanti saksinya itu juga bersedia memberikan keterangan. Saksinya bersedia. Orang yang menyampaikan berita tersebut dan dia bersedia menjadi saksi di kasus donasi-donasi yang lain. Dan sekarang kalau nggak salah hari Senin. Itu ya. Hari Senin agendanya apa Pak? Somasi. Di Polda juga? Di Polda Jatim. Ya. Nanti ada juga yang dari Jakarta, ada juga yang dari Tangerang ya. Nah itulah. Kalau pelajaran buat teman-teman dan masyarakat ketika ada kasus hukum yang memang sama-sama salah, ya sudahlah kita berdamai dan bertabayun. Kalau caranya menantang, ya kami pun di sini harus menunjukkan sikap. Saya nggak mau selamanya klien saya dihina, disiksa, batinnya diserang disamakan dengan kayak kebun binatang bahasanya. Itu miris sekali. Orang sakit, orang buta, tahu nggak Mbak? Waktu di podcastnya Uya Kuya dibuka matanya tuh Uya Kuya tuh nangis.
Dan waktu di Uya-Kuya, Agus setiap nangis itu sakit ini kan kasihan ya. Di mana hati nurani kita? Bang, Oke. abang kayaknya kalau nggak salah kemarin abang sempat sebut kalau abang nggak menang taruhannya karir. Wih, mantap. Iya, Ditulis. menurut abang gimana? Gini. Ini seru Tanggapannya, nih. Bang. Kan Bang John LBF niat untuk mendamaikan, tapi Iya, kan mengecek kami, mengecek klien kami. Apa? Ini 240 juta saya akan berikan kepada sorry. Tapi saya nggak mau nih seperti Nopi kejadiannya. Saya kasih ya 20 juta. Nggak usah lah kalau orang mau nyumbang. Terus dia menyampaikan di ruang publik bahwa kasus ini adalah orang yang ngompor-ngomporin. Kok ngomong sama Bang Farhad langsung? Ya, jangan ngomong di TikTok. Dan saya bilang kepada John LBF, karena saya tersinggung kemarin ya, Bang John LBF siapin uang 5 miliar ya, saya akan membela Agus. Kalau ini sampai ke ranah yuridis dan kita bersidang nanti ya, ketika saya tidak bisa memperjuangkan satu rakyat Indonesia yang sedang terjolimi, sedang sakit, ngapain saya menjadi seorang advokat, Mbak? Saya berarti orang bodoh yang gak berguna loh memperjuangkan rakyat. Mending saya gantung toga saya bersurat kepada Peradi, saya mengundurkan diri untuk apa? Itu pernyataan saya. Tetapi kalau saya bisa memenangkan kasus proses hukum dan hakim memutuskan NP bersalah, John NBF mau dinotaris dengan saya tantang Anda siapin uang 5 miliar. Oke. Terakhir Bang, pesan untuk Teh Novi. Oke, bagus nih. Pesan buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Tapi dalam konteks hukum hari ini mohon maaf, kami sudah melakukan pelaporan kepada pihak Polda Jabar dengan bukti laporan nomor 6484. Nah, di situ saya menyampaikan laporan kami kepada pihak yang berwajib sebagai landasan konstitusional bahwa kami pun juga punya hak di situ ya, dan sudah ada surat laporannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Teh Novi bersama kawan-kawan, intinya begini, Teh Novi ini bisa nggak sih? Saya ini kan orang yang tidak pernah punya masalah dengan kalian. Saya bela pembunuhan Aulia Kusuma disambut dengan baik. Saya bela Saka Tatal disambut dengan baik. Ini baru kasus ini. Apa saya salah membela orang buta? Apa saya salah membela orang yang sedang buta? Sementara kita hina-hina terus, apa salah gitu kan? Nah, makanya untuk Teh Novi, seandainya masih berkenan untuk bertemu kami, silakan ya. Saya RD Lau dengan kawan-kawan masih terbuka lebar untuk kita menyelesaikan ini secara tabayun, secara baik ya. Laporan polisi itu belum tentu Anda bersalah ya. Tetapi ketika kemarin 3 hari tidak ada itikat baik dan penyidik pun sudah menyarankan untuk silakan membuat somasi, kita buat dan belum ada konfirmasi sampai saat ini, hanya klarifikasi ya, terpaksa ya. Tapi kalau seandainya kita sama-sama Mbak Novi mau melaporkan balik dengan hal apapun, ya sudah, kita hargai proses hukum. Ayo kita bertemu di pengadilan dan di meja hijau. Oke.